Kaisar Yanmo putus asa. Saat ini, pihak lain sangat teliti, jadi dia tidak terkejut. Kamu adalah orang-orang dari Kaisar Wu Yueming bukan? Selama perjuangan, Kaisar Yanmo tidak menunggu jawaban Qin Chen, dan berteriak dengan marah lagi, Kaisar Wu Yueming berkolusi dengan klan Abyss, tujuannya adalah untuk melawan Kaisar Yama. Bukankah begitu? Dengan cara ini, hilangnya permaisuri Ming Yue dan kematian Kaisar Yuming di Laut Kosmik ada hubungannya dengan dia bukan? Kaisar Yama terus meraung, mencoba membuktikan sesuatu. Ga. Molly tertawa kecil, aura jurang dingin bermekaran di sekujur tubuhnya, dia hanya mencibir dan tidak menjawab. Kaisar Yanmo menatapnya, dengan kemarahan di matanya, keengganan, dan harapan terakhir, dan berteriak, klan Abyss. Apa yang klan Abyss lihat di Kaisar Wu Yueming? Biarkan aku pergi, aku bisa meyakinkan Tuan Kaisar Yama untuk bekerja sama denganmu. Ucap Kaisar Yanmo berkata dengan suara mendesak, jangan percaya Kaisar Wu Yueming. Sebagai 4 Kaisar Agung, tujuannya bekerja sama denganmu sama sekali tidak murni. Dia pasti memiliki ambisinya sendiri. Cepat atau lambat, klan Abyssmu akan mendapat serangan balasan. Bukankah kamu butuh agen? Saya bisa melakukannya, begitu pula Tuan Yama dari Istana ke-10. Aku, wilayah Senluo Yama, juga memiliki pengaruh besar di dunia bawah. Percayalah, saya memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan Tuan Yama dari Istana ke-10. Kami telah sangat dekat sejak zaman kuno di dunia bawah. Selama Anda melepaskan saya dapat meyakinkan Tuan Yama dan saya pasti bisa biarkan dia bekerja sama denganmu. Percayalah, biarkan aku pergi. Aku, Kaisar Yanmo, tidak punya ambisi. Aku menyerah kepada siapapun. Biarkan aku pergi, dan aku bisa menyerah. Aku bisa melakukannya. Sebenarnya, kamu tidak tahu bahwa sepanjang hidupku, aku paling mengagumimu klan Abyss, tapi aku selalu menderita karena tidak memiliki kesempatan untuk bergabung denganmu. Ucap Kaisar Yama terus mengaum. Demi menyelamatkan dirinya, dia tak segan-segan menyerahkan diri kepada orang-orang tersebut. Di depanku, apakah kamu berani menggali sudutku? Dalam kehampaan, Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah, dengan sedikit rasa jijik dan sedikit arogansi, dan berkata dengan ringan, tidak perlu, klan Abyss ada di dunia bawah, hal itu tidak diperlukan. Dengan banyaknya agen, 1 orang dewasa saja sudah cukup. Hilangnya permaisuri Ming Yue dan jatuhnya Kaisar Yuming memang disebabkan oleh orang dewasa. Namun, permaisuri Ming Yue benar-benar hilang, sedangkan Kaisar Yuming memalsukan kematiannya. Sayangnya Kaisar Yama selalu berada dalam kegelapan, berpikir bahwa tuannya ingin bergandengan tangan dengannya untuk mengendalikan dunia bawah. Kecerdasan semacam ini mungkin tidak dihargai sama sekali oleh klan Abyss. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Qin Chen berteriak rendah. Molly dan yang lainnya mengambil tindakan, dan Qin Chen juga bergegas keluar dengan cepat tanpa terlalu banyak trik. Dia, Molly, dan Taiyin Mingnu dengan cepat mengepung Kaisar Yanmo, sementara Kaisar Simei dan Kaisar Yuming terus saling mengganggu dari luar. Pertempuran berlangsung sangat bergejolak. Membunuh Kaisar Jangka Menengah sebenarnya tidak sesederhana itu. Setidaknya bukan tanpa mengungkap semua kartu trufnya. Qin Chen dan Molly berusaha sekuat tenaga dan bertarung seperti orang gila. Kaisar Yanmo meraung dan mengeluarkan darah, dan kapak raksasa hitam itu mengoyak dunia. Dia berjuang mati-matian, tetapi bekas luka terus muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya berlumuran darah hantu dan ada luka di mana-mana. Dengan kekuatannya, jika ia bertarung sampai mati, bukan tidak mungkin bisa membawa Kaisar mati bersamanya. Namun saat ini, di bawah pengepungan Qin Chen dan lainnya, ia tidak berdaya dan bahkan tidak bisa mati bersama orang lain. Tentu saja, mungkin dia masih memiliki ekspektasi di hatinya dan enggan mati bersama. Di bawah kemarahan Kaisar Yanmo, Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga sering mundur, terus-menerus menghindari serangan kapak pembuka langit kekacauan, tidak mau bertarung langsung dengannya. Akhirnya setelah bertahan lama, luka Kaisar Yanmo menjadi semakin parah, hatinya terasa garang dan hendak bertarung sampai mati. Mata Qin Chen tiba-tiba bersinar, dan saat berikutnya, di tengah auman Kaisar Yanmo, kekuatan besar laut mati menyapu tubuh Qin Chen. Laut mati yang luas menyelimuti segalanya, dan menyelimuti Kaisar Yanmo dalam sekejap. Kekuatan laut mati.
Gumam Kaisar Yanmo, matanya membelalak. Sebelum dia bisa mengatasi keterkejutannya, Qin Chen terkekeh dan berkata, "Molly, semuanya, berhentilah menyembunyikan hantu ini. Kamu juga harus menyimpan apa yang harus ditinggalkan oleh hantu ini. Bertarunglah dengan cepat." Begitu kata-kata itu keluar, aura pembunuh Qin Chen tiba-tiba melonjak. Pedang Dewa Pembunuh balik diaktifkan, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya naik ke langit, menebas ke arah Kaisar Yanmo. Dalam niat membunuh yang tak ada habisnya ini, jejak kekuatan guntur gelap yang mengerikan beredar dan langsung masuk. "Hahaha, aku akhirnya bisa menggunakannya sepuasnya," ucap Molly juga tertawa keras, dan dengan raungan, energi iblis yang bergulir menyapu tubuhnya, dan kekuatan besar dari dunia matahari menghancurkannya. Dikombinasikan dengan kekuatan Molly, ditambah dengan kekuatan jurang maut, dengan cepat menekan aura iblis yang dikeluarkan oleh Kaisar Yanmo. Tentakel hitam melesat dengan liar dan menghunjam ke tubuh Kaisar Yanmo. Awalnya, kekuatan Molly tidak dapat menekan kekuatan Kaisar Yanmo. Namun, dalam tentakel ini, jejak sumber dunia yang menyala-nyala seperti terik matahari, dengan cepat menetralkan aturan dunia bawah di tubuh Kaisar Yanmo. "Kekuatan ini, nafas dunia yang, kamu," ucap Kaisar Yanmo, matanya tiba-tiba membelalak. Pada saat ini, Kaisar Simei juga terkekeh dan berkata, "Ya, tuanku." Gelombang kekuatan pesona, seperti manik-manik yang jatuh di atas piring batu giok, dengan cepat ditransmisikan dan langsung masuk ke dalam pikiran Kaisar Yanmo. Di sisi lain, aura utusan suci teratai hitam di dalam tubuh Tai Yin Mingnu langsung terbangun, mengaktifkan kekuatan cermin Yinming, mengunci Kaisar Yanmo, dan melawan kapak pembuka langit kekacauan miliknya. "Hahaha, Yanmo, kamu baik-baik saja setelah bertahun-tahun." Pada saat yang sama, Kaisar Yuming tertawa keras, dan aura dunia bawah yang mengerikan benar-benar meletus, menggunakan aturan jalan tertinggi untuk secara langsung menekan dan menahan kekuatan aturan di sekitar Kaisar Yanmo. "Kekuatan dunia bawah, kamu, apakah kamu?" Kaisar Yuming. Melihat Kaisar Yuming yang tidak menyembunyikan auranya, Kaisar Yanmo merasakan ketakutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dan dia sedikit bingung sejenak. Dengan keras, meskipun Kaisar Yuming hanyalah jiwa dewa, peraturan dan regulasinya jauh lebih unggul dari Kaisar Yanmo, segera memberinya penindasan yang kuat. Pada saat ini, Molly menggunakan nafas jurang maut dan kekuatan dunia matahari untuk menjerat sumber Kaisar Yanmo. Kaisar Simei menggunakan jiwa sucinya untuk menyerang, terus-menerus membingungkan lautan jiwa Kaisar Yanmo. Tai Yin Mingnu bergabung dengan kekuatan utusan suci teratai hitam, mengaktifkan cermin Yinming, dan menyegel kapak langit pembuka kekacauan senjata kekaisaran Kaisar Yanmo. Kaisar Yuming menggunakan aturan tertingginya sendiri dari Dao besar dunia bawah untuk menekan Dao Yanmo, berdasarkan asal-usul prinsip inti Dao. Dengan kerja sama dari beberapa orang kuat, Kaisar Yanmo, yang budidayanya telah mencapai ranah kaisar jangka menengah dan telah mendominasi dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak dapat bergerak, dan semua metode dikontrol dengan ketat. Akhirnya, pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, menyatu dengan guntur gelap tertinggi, dan tiba-tiba menembus tubuh Kaisar Yanmo. Aura matahari yang mengepul mencapai langit, seperti terik matahari yang menyinari salju putih, dengan cepat melelehkan intisari tubuh Kaisar Yanmo. "Tidak!" teriak Kaisar Yanmo meraung, merasakan nafas dunia matahari yang menakutkan di tubuh Qin Chen, ia tercengang. Saat berikutnya, ada sentuhan kemarahan dan sentuhan ketakutan di matanya. "Tidak, kamu berbohong padaku. Kekuatan dunia yang ini adalah orang dari lautan kosmik di dunia yang. Mereka tidak berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, karena Kaisar Wu Yueming adalah salah satu raksasa yang menganjurkan invasi laut kosmik, dan sangat mustahil untuk bekerja sama dengan masyarakat yang jian. Kaisar Yuming di depannya sebenarnya hanyalah sisa jiwa, yang berarti kematiannya saat itu kemungkinan besar benar. Kaisar Yuming telah menjadi antek orang-orang di dunia yang, dia pasti tidak mempermainkan Kaisar Wu Yueming untuk menciptakan apa yang disebut kematian palsu. Saya tertipu." Pada saat ini, Kaisar Yanmo dipenuhi dengan kemarahan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kematian Kaisar Yuming benar, maka pernyataan sebelumnya tentang kerjasama antara Kaisar Yuming dan Kaisar Wu Yueming jelas salah dan sama sekali tidak mungkin.
Pihak lain sengaja membimbing dirinya sendiri dan membohongi dirinya sendiri. Tidak, teriak Kaisar Yanmo ketakutan dan marah, meraung putus asa. Setelah bertarung lama, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan mati hari ini, jadi dia meninggalkan beberapa informasi di sini dengan cara yang khusus. Jika Lord Yama dari Istana ke-10 datang untuk menyelidiki, dia pasti bisa mendeteksi pesan yang dia tinggalkan dengan metode penetrasinya. Pada saat itu, Tuan Yama dari Istana ke-10 pasti akan disesatkan oleh pesan yang dia tinggalkan dan menargetkan Kaisar Wu Yueming. Pada saat ini, Kaisar Yanmo merasa ngeri mengetahui bahwa dia adalah bidak catur yang pihak lain ingin agar Lord Yama dan Kaisar Wu Yueming bertarung. Dari sini terlihat bahwa pihak lain pasti tidak akan berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Tidak heran pihak lain, dalam situasi ini, harus menggunakan formasi langit terlarang Jiuming sendirian untuk memblokir dirinya sendiri dan kehilangan kontak dengan semua pembudidaya hantu di kota Fengdu. Mereka melakukan ini hanya untuk mencegah diri mereka memiliki peluang untuk mengubah dunia dan meninggalkan petunjuk lain. Pada saat ini, pikiran Kaisar Yanmo sangat jernih, dan dia memahami segalanya dalam sekejap. Kamu menebaknya dengan benar, tapi sudah terlambat. Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yanmo dengan cibiran di bibirnya. Bukankah hanya untuk saat ini dia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan energi sebelumnya? Meninggalkan semua bukti yang seharusnya ditinggalkan, meninggalkan beberapa informasi yang ingin Anda sesatkan, dan semua yang Anda lakukan akan benar-benar bermakna. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dengan sungguh-sungguh ke langit yang jauh di luar formasi langit terlarang Jiuming. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa dalam kehampaan tak berujung di luar kota Fengdu, aura yang sangat menakutkan mendekat dengan cepat. Aura ini tidak kalah dengan Kaisar Yanmo di depannya. Meng Po, gumam Qin Chen matanya berbinar. Menurut intelijen sebelumnya, ada Meng Po yang kuat yang tidak kalah dengan Kaisar Yanmo di wilayah Senluoyama. Selain itu, ada beberapa aura lain, tetapi jauh lebih lemah daripada aura Meng Po. Rupanya, pergerakan di kota Fengdu sepertinya membuat banyak orang khawatir. Kemenangan cepat, bunuh. Dengan pemikiran ini di benaknya, Qin Chen tidak lagi ragu-ragu. Aura niat membunuh yang tak ada habisnya meledak dari seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang mengepul dari pedang ilahi pembunuh terbalik berubah menjadi niat membunuh yang besar dan menyapu. Tidak mudah membunuh Kaisar ini. Teriak Kaisar Yanmo sangat marah hingga dia meraung histeris. Dia marah atas kebodohannya sendiri. Dia telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan sebagai salah satu raksasa di dunia bawah, dia sebenarnya tertipu dengan cara ini. Kemarahan di dalam hatinya begitu kuat. Reinkarnasi Yanmo, buka. Pada saat ini, Kaisar Yanmo langsung membakar asal-usulnya sendiri. Aura asal mengepul ke langit, dan aturan jalan yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang tak ada habisnya antara langit dan bumi. Dan di tengah badai ini, bahkan ada satu aura jiwa Dao yang melonjak melayang ke langit, berevolusi menjadi bayangan yang menjulang tinggi dan menakutkan. Asal, jalan, jiwa. Kaisar Yanmo benar-benar membakar semua yang ada dalam dirinya saat ini. Dia berjuang keras, tidak berusaha untuk bertahan hidup, tetapi hanya untuk bertarung dan meninggalkan pesan kepada Kaisar Yama Istana ke-10 untuk menebus kesalahannya sebelumnya. Huff, dewa kecil, leluhur Wan Guming, tolong ambil tindakan. Ucap Qin Chen dengan dingin, dan dia langsung mengaktifkan dunia kekacauan. Dalam sekejap, para master kuat seperti leluhur Wan Guming di dunia kekacauan semuanya gelisah dan membakar diri mereka sendiri. Hahaha, akhirnya giliranku yang mengambil tindakan. Jangan khawatir, Tuan Chen, serahkan pada kami. Di dunia kekacauan, para pembudidaya hantu kuat seperti leluhur Wan Guming, leluhur iblis darah, Suan Guilaomo, Guilong Guizu, iblis tua Kongming, leluhur buaya Void, penguasa penjara hitam, penguasa domain jiwa, dan para penguasa daerah terlarang di sangkar laut mati yang tak terhitung jumlahnya semuanya meraung bersama pada saat ini, membakar asal-usul, jalan, dan jiwa mereka secara instan, menyatukan kekuatan menakutkan ini ke dalam kekuatan sumber yang besar, dan secara langsung menanamkannya ke dalam pedang ilahi pembunuh terbalik. Pada pedang ilahi pembunuhan terbalik, niat membunuh yang ganas melonjak ke langit. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga benar-benar berubah menjadi substansi. Di bawah desakan Qin Chen, tiba-tiba bertabrakan dengan aura agung Kaisar Yanmo.
Langit runtuh. Kaisar Yanmo merasakan aura niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan merinding tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, dan tidak percaya bahwa aura niat membunuh Qin Chen saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Ini sebenarnya telah diperbaiki beberapa kali sebelumnya. Anak ini hanyalah seorang kaisar semu. Bagaimana dia mengembangkan aturan niat membunuh yang begitu mengerikan? Gumam Kaisar Yanmo berteriak dalam hati. Pedang ilahi pembunuh terbalik menembus duri dan mengenai tubuh Kaisar Yanmo. Aturan jalan besar Kaisar Yanmo langsung dilanggar oleh semburan niat membunuh yang mengerikan, dan tubuh itu terkoyak. Qin Chen terus mengaum, dan menyerang dengan pedang lain. Lusinan pedang dihantam dalam sekejap, mengaktifkan kekuatan Kaisar Dewa Nisa di pedang ilahi pembunuh terbalik. Tidak ada jeda sama sekali. Ada suara keras yang mengejutkan, dan dengan keras, jalannya rusak. Tubuh Kaisar Yanmo tidak dapat menahan serangan balik yang begitu kuat dari niat membunuh, sehingga meledak secara langsung, dan jalan yang mengepul itu runtuh. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia meninggal, dibunuh oleh Kaisar Semu Puncak. Tidak, tubuh fisiknya runtuh, dan aura jiwa yang menakjubkan muncul dari jalan yang runtuh. Itu adalah jiwa Kaisar Yanmo, langsung berubah menjadi bayangan dan naik ke langit dalam sekejap. Dia hendak melarikan diri dari tempat ini. Ingin pergi, ucap Qin Chen mencibir, jantung luar angkasa berdengung. Dunia kekacauan terguncang, dan jantung ruang di dalamnya bermekaran dengan cahaya. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan langsung menyebar, bergabung dengan air laut mati untuk membentuk labirin luar angkasa yang kuat, menutup segala sesuatu di empat arah, dan menghancurkan kekuatan Kaisar Yanmo. Jiwa langsung tersegel dalam kehampaan. Yuming, hei, nak Qin Chen, serahkan padaku. Pada saat ini, Kaisar Yuming tiba-tiba tersenyum, dan aura dunia bawah yang tak berujung bergejolak, dan sisa jiwanya turun langsung bertabrakan dengan sisa jiwa Kaisar Yanmo. Dengan keras, bagaimana sisa jiwa Kaisar Yanmo bisa menahan serangan sisa jiwa Kaisar Yuming? Kedua jiwa yang tersisa saling bergejolak, dan sisa jiwa Kaisar Yanmo meledak dalam sekejap. Di tengah jeritan yang melengking, dia langsung ditelan oleh Kaisar Yuming. Hahaha, keren, ucap Kaisar Yuming meraung kegirangan. Seberapa kuat sisa jiwa Kaisar tingkat menengah? Itu lebih dari 100 atau 1000 kali lebih kuat dari Kaisar Semu yang pernah dia telan sebelumnya. Perasaan kenyang yang bergulir membuat Kaisar Yuming begitu gembira hingga hampir mencapai puncak kenikmatan. Nak, Qin Chen, setelah melahap sisa jiwa Kaisar Yanmo, meskipun Kaisar Yuming sangat bernafsu, dia masih menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kita harus membersihkan tempat ini. Hati-hati dengan tangan gelap yang ditinggalkan Kaisar Yanmo, dengan kekuatannya, mungkin masih ada sarana untuk bertahan hidup. Oke, sisa jiwa Kaisar Yanmo ini begitu penuh sehingga tidak bisa menghentikanmu. Ucap Qin Chen meliriknya, kamu tidak perlu mengingatkanku. Qin Chen melihat sekeliling dengan tatapan dingin di matanya. Saat berikutnya, aura dosa yang mengerikan menyapu tubuh Qin Chen. Aura dosa ini menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap, dan terus menyebar ke seluruh aura Kaisar Yanmo yang tersisa. Dalam sekejap, kekuatan dosa yang tak terhitung jumlahnya terus muncul, dan kelompok dosa yang mengandung nafas Kaisar Yanmo muncul di benak Qin Chen. Selain aura dosa terkuat dari sisa jiwa yang ditelan oleh Kaisar Yuming, ada juga beberapa awan dosa yang tidak terdeteksi yang tersembunyi di kehampaan tak berujung ini. Setelah awan berdosa ini muncul, kehampaan tiba-tiba berfluktuasi, dan beberapa sisa jiwa yang halus dan tidak terdeteksi langsung naik ke langit, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Nafas jiwa-jiwa yang tersisa ini sangatlah lemah, hampir hanya jejak yang tersembunyi di dalam kehampaan, dikombinasikan dengan nafas yang meledak, sepertinya menyatu dengan kehampaan dan tidak dapat dideteksi sama sekali. Namun di bawah pengaruh sebab dan akibat yang penuh dosa ini, hal itu terungkap dalam sekejap. Hal ini mengejutkan Molly dan yang lainnya. Kaisar Yanmo ini menggunakan trik hebat untuk menarik perhatian semua orang dengan melarikan diri dengan sisa jiwanya, tapi dia sebenarnya meninggalkan begitu banyak tangan rahasia dalam kehampaan. Selama sisa nafas jiwa keluar, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa memadatkan jiwanya dan terlahir kembali, dan kembali lagi seperti Kaisar Yuming. Namun, menurut perhitungan Qin Chen, tidak ada yang disembunyikan. Hehehe, Qin Chen terkekeh ringan, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung menerobos kehampaan.
Bersama dengan kekuatan dosa, dia mengumpulkan semua kekuatan jiwa yang tersisa ke telapak tangannya, lalu meremasnya secara tiba-tiba, dan dengan keras, jiwa-jiwa tersisa yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak, jeritan samar terdengar, membawa keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena mengejutkan tiba-tiba muncul di area tak berujung di sekitar kota Fengdu. Pada saat ini, sebuah penglihatan yang sangat menakutkan muncul ke dalam kehampaan dalam jarak ribuan mil di sekitar seluruh kota Fengdu. Aturan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seperti kembang api yang menerangi langit. Kaisar yang kuat, yang tubuh fisiknya memadatkan jalan aturan, telah lama melampaui jalan dunia bawah dan eksis. Di dunia bawah, Kaisar Agung manapun setara dengan jalan terkemuka dan independen sebelum jalan dunia bawah. Sekarang ketika dia jatuh, itu seperti kembang api yang meledak dalam sekejap, membentuk pemandangan langit dan bumi yang sangat menakutkan dalam kehampaan dalam jarak ribuan mil di sekitar kota Fengdu. Aturan jalan tak berujung runtuh, dan pemandangannya begitu megah dan mengejutkan, sehingga semua pembudidaya hantu kuat yang tersisa di kota Fengdu tercengang. Kaisar Yanmo jatuh. Tidak, bagaimana bisa? Siapa di dunia ini yang bisa membunuh Tuan Yanmo? Ucap pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat ini, dan tubuh mereka gemetar seperti sekam. Jika para pembudidaya hantu yang kuat ini masih memiliki keberanian untuk melawan sebelumnya, maka pada saat ini, semua kepercayaan diri, keberanian, dan kekuatan mereka langsung hancur, tulang punggung mereka patah, dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung jauh di luar kota Fengdu, sesosok terbang dengan cepat. Sosok ini memancarkan aura kaisar yang menakutkan tak berujung, kemanapun ia melewatinya, kehampaan dunia bawah langsung terjepit ke dalam jurang yang panjang, seperti membelah duri, seolah menyapu tanah tak berpenghuni. Itu tidak lain adalah Meng Po, kaisar tertinggi lainnya di wilayah Senluo Yama di bawah komando Kaisar Yama Istana ke-10. Dibandingkan dengan Kaisar Yanmo, Meng Po sangat rendah hati, tetapi kekuatannya jelas berada di urutan kedua setelah Kaisar Yama dari Istana ke-10 di antara tiga bersaudara saat itu, dan bahkan sedikit lebih menakutkan daripada Kaisar Yanmo. Selain itu, dia tidak peduli dengan urusan wilayah Senluo Yama saat itu, dan telah hidup dalam pengasingan di alam rahasia alam hantu tidak jauh dari kota Fengdu, berkonsentrasi pada budidayanya. Sebelumnya, saat berlatih pengasingan, tiba-tiba ia merasakan gejolak, dan langsung keluar dari pengasingan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebelum dia tiba di kota Fengdu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di atas langit yang luas, jalan dunia bawah melonjak, dan jalan biasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan musnah, seolah-olah akhir telah tiba, dan itu sangat menakutkan. Tidak, Yanmo, dia meninggal. Sosok terbang Meng Po tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ketakutan di matanya, dia melihat kota Fengdu yang menjulang di kejauhan. Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi. Bukan karena dia tidak berperasaan, tapi dia mengetahui kekuatan Kaisar Yanmo dengan sangat baik, meskipun dia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, Kaisar Yanmo lebih lemah darinya. Tapi itu juga tergantung di mana tempatnya. Itu adalah kota Fengdu, kota terbesar kedua di wilayah Senluo Yama, yang memiliki formasi tingkat atas dan merupakan situs kuil Tao yang telah diubah oleh Kaisar Yanmo selama ratusan juta tahun. Belum lagi ada juga jembatan Naihe, harta karun kekaisaran terkemuka yang ditinggalkan oleh Tuan Yama dari Istana ke-10. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Yanmo benar-benar jatuh. Hal ini mengejutkannya. Siapa ini? Siapa yang membunuh Kaisar Yanmo? Apakah Kaisar Lima Gunung? Atau apakah beberapa monster tua dari dunia bawah bergabung? Gumam Meng Po terkejut dan marah, dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Saat melarikan diri, Meng Po langsung mengeluarkan harta karun pembawa pesan dan dengan panik mengirim pesan kepada Kaisar Yama dari Istana ke-10, Tuan Yama dari Istana ke-10. Ini mendesak. Ini mendesak. Kaisar Yanmo telah jatuh. Dia jatuh di kota Fengdu. Ini mendesak. Saat mengirimkan pesan ke Kaisar Yama dari Istana ke-10, Meng Po juga mengirimkan pesan tersebut ke master kuat lain yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya hantu kuat di domain Senluo Yama. Semua pembudidaya hantu kuat di bawah komando Senluo Yama berkumpul dan mengaktifkan formasi di area masing-masing.
Cepat, jaga wilayahmu sendiri dan jangan berjalan sesuka hati. Cepat, pesan-pesan menyebar ke seluruh wilayah Senluo Yama dalam sekejap. Setelah Meng Po mengirim pesan, dia meraung dalam hati saat ini. Dia hanya ingin tahu siapa yang membunuh Kaisar Yanmo. Diam-diam, ini sangat menakutkan. Bukan hanya Meng Po saat ini. Qin Chen tidak sengaja menyembunyikan kejatuhan Kaisar Yanmo. Aura kejatuhan Kaisar jangka menengah begitu menakutkan. Meski penglihatan itu hanya terbentuk dalam radius puluhan juta mil, aura kejatuhan Kaisar yang tak terlihat itu diam-diam menyebar. Bahkan menarik perhatian Kaisar besar lainnya di sekitar wilayah Senluo Yama. Dalam kehampaan dunia bawah yang tak ada habisnya, ada keinginan samar dari orang kuat yang muncul, menatap ke kedalaman wilayah Senluo Yama. Saat berikutnya, pupil semua orang menyusut dan tubuh mereka ketakutan. Di dalam wilayah Senluo Yama, apakah seorang Kaisar Agung telah jatuh? Astaga, siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah Senluo Yama? Atau apakah seorang Kaisar asing yang kuat masuk ke domain Senluo Yama dan dibunuh oleh dua Kaisar raksasa yang tersembunyi di bawah komando Kaisar Aola ke-10? Tidak peduli yang mana, ini adalah berita besar. Sejak zaman kuno, kecuali pertempuran antara dunia bawah dan laut kosmik, selama ratusan juta tahun, hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi di wilayah 4 Kaisar Agung. Dikombinasikan dengan gerakan Kaisar Yama Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung menuju Gunung Huangquan, gerakan ini membuat Kaisar kuat yang tak terhitung jumlahnya merasa sangat ngeri. Mengapa langit di dunia bawah tampak berubah? Tapi Qin Chen tidak peduli bagaimana fluktuasi itu ditransmisikan. Dunia kekacauan melahap langit dan bumi. Dengan lambaian tangannya, dia segera menyingkirkan asal-usul yang runtuh setelah kematian Kaisar Yanmo. Melirik Meng Po yang sepertinya melarikan diri di kejauhan, mata Qin Chen menjadi dingin dan dia berkata kepada Molly dan yang lainnya, cepat telan sumber Kaisar Agung Yanmo yang tersebar di kehampaan. Ini tonik hebat. Juga, di kota Fengdu, pasti ada harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Yanmo selama bertahun-tahun. Manfaatkan waktu dan rampas dengan cepat. Aku akan memberimu 20 momen yang menarik, cepat. Tanpa perintah Qin Chen sama sekali, Molly dan yang lainnya bergegas menuju sumber kematian Kaisar Yanmo dengan mata merah. Hahaha, telanlah untukku. Kekuatan iblis muncul di sekujur tubuh Molly, dan tentakelnya menyapu dengan ganas, seperti gurita yang menakutkan dan ganas, terutama tubuhnya yang penuh dengan tonjolan dan tentakel yang tajam, yang terlihat sangat menakutkan. Tentakel menari-nari di seluruh langit, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, setengah dari sisa jalan asal Kaisar Yanmo telah dijarah, dan kekuatan iblis melonjak ke seluruh tubuhnya, menjadi semakin kuat. Sialan, anak ini Qin Chen telah bertindak terlalu jauh. Tubuh seorang Kaisar yang hebat, biarkan meledak seperti ini. Sayang sekali. Oh, alangkah baiknya jika tubuh sebaik itu bisa diberikan kepadaku. Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Luo melonjak marah. Sekarang dia tidak memiliki tubuh, dia sangat ingin mendapatkan tubuh yang kuat. Menurutnya, tubuh Kaisar Yanmo adalah pembawa yang paling cocok untuknya. Siapa sangka akan meledak seperti ini? Luo Hu, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga tubuh Kaisar jangka menengah jika kamu menyimpannya? Kaisar Yanmo bukanlah seekor ikan, bagaimana dia bisa dibantai olehmu dan masih meninggalkan tubuh utuhnya untukmu? Ucap Molly mencibir, merasa leluhur iblis Luo sudah gila. Belum lagi tubuh fisik Kaisar jangka menengah sangat menakutkan sehingga tidak dapat dengan mudah dipertahankan. Bahkan jika itu benar-benar disimpan, tidak mungkin untuk memberikannya kepada leluhur iblis Luo. Memberikannya kepadanya hanyalah sia-sia. Sialan, Molly, berhenti bicara, hisap sekuat tenaga untukku, semakin banyak kamu menghisap, semakin baik. Apa yang kamu dapatkan sama dengan apa yang aku dapatkan, kata leluhur iblis Luo buru-buru. Dalam sekejap, jalan asli setelah runtuhnya Kaisar Yanmo langsung dibagi oleh Molly, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Simei. Ada juga dojo Kaisar Yama. Pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Gumam Molly berbalik dan mengarahkan pandangannya ke dojo Kaisar Yama lagi. Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei juga mengikuti. Mereka tahu betul bahwa kota Fengdu ini adalah kota terbesar kedua di wilayah Senluo Yama. Bagaimana mungkin harta karun di dalamnya lebih sedikit? Saya khawatir itu tak ternilai harganya.
Dalam sekejap, Molly dan yang lainnya bergegas menuju inti kota Fengdu. Hentikan mereka, ucap beberapa pembudidaya hantu yang kuat berteriak ketakutan dan buru-buru ingin melawan, tetapi lebih banyak pembudidaya hantu yang melarikan diri ke segala arah, tidak berani melawan sama sekali.